Kita mau bahas beberapa hal tentang karunia bahasa roh ini ya. Pertama, mari kita melihat definisi dari bahasa roh. Nah, istilah bahasa roh ini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah glossolalia. Nah, kata glossolalia ini sebenarnya berasal dari dua kata. Pertama adalah glossa, yang artinya lidah. Karena glossa ini artinya lidah, maka ya kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang dia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, tapi di dalam versi King James-nya bilang menggunakan kata tongues, ya. Jadi bahasa lidah, karena glossa itu secara harfiah, nanti secara terminologi artinya lain lagi, tapi secara asal katanya itu glossa itu berarti lidah. Lalu kata yang kedua itu adalah lalein, yang berasal dari kata laleo, yang artinya berbicara. Sehingga glossa lalein, ya, itu atau berbahasa roh, itu seringkali dianggap sebagai berbahasa lidah, speaking in tongues, ya, berbahasa lidah. Sekarang kita melihat ayat-ayat yang mengandung dua kata ini ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata, itu laleo, dalam bahasa roh, glossa. Jadi ada glossa, laleo. Ya. Dan mulailah mereka berkata-kata, laleo, dalam bahasa roh, glossa. Glossa, laleo. Nah, kadang-kadang ada orang menganggap bahwa apa yang dicatat di dalam Kisah Rasul, apa yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 12, pasal 4, itu bahasa roh. Karena memang eksplisit dikatakan bahasa roh. Tapi apa yang terjadi di Kisah pasal 2, hari Pentakosta, itu bukan bahasa roh. Kadang-kadang dipahami begitu. Ya. Tapi itu salah. Karena kalau bahasa roh itu adalah glossa lalein, maka kata yang sama juga muncul di dalam Kisah pasal 2. Kisah 2 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata lalein dalam bahasa-bahasa, glossais, bentuk jamaknya. Jadi di dalam Kisah 2 ayat 4 juga kata glossa lalein muncul. Tadi glossa lalein atau glossa lalia itu merujuk kepada bahasa roh. Maka kalau di Kisah 2 ayat 4 ada glossa lalein, ya, maka Kisah pasal 2 ayat 4 itu juga bahasa roh. Jadi kita harus menerima bahwa pada waktu hari Pentakosta murid-murid mendapatkan atau menerima pencurahan Roh Kudus, ya, maka boleh dikatakan para rasul berbahasa roh. Biarpun istilah bahasa roh, kata-kata dalam bahasa Indonesia bahasa roh secara eksplisit tidak muncul di Kisah 2. Tapi dari bahasa Yunani, glossa lalein itu muncul. Ya.